Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pagi ini kita seperti biasa akan membacakan isu monitoring kali ini untuk tanggal 29 Agustus. Sebelumnya saya ikut mengucapkan duka cita mendalam untuk seorang driver ojol ya, yang meninggal karena dilindas ya. Bukan tertabrak, bukan terlindas, tapi dilindas oleh rantis kepolisian. Video ini viral dan menjadi salah satu hal yang masuk di isu monitoring pada pagi siang hari ini. Baik, yang pertama, rantis Brimob tabrak ojol saat demo di Ben Hill. Insiden terjadi saat satu unit mobil rantis milik Brimob menerobos kerumunan massa aksi di kawasan Bendungan Hilir, Ben Hill, Jakarta Pusat sekitar pukul 19.27 ya, setengah 8 malam. Kendaraan tersebut melalui kencang arah demonstran di Jalan Penjernihan 1 dan menabrak seorang pengemudi ojol berinisial AK atau Avan Kurniawan kalau tidak salah ya. Menurut saksi mata bernama Rian, rantis itu langsung menubruk tanpa memperhatikan sekitar hingga korban terlindas. Kesaksian tidak hanya 1-2 orang, tapi banyak sekali, bahkan videonya sekarang viral ya di media sosial kejadian ini. Selanjutnya, Kapolri meminta maaf atas insiden rantis Brimob yang melindas ojol. Kapolri Listio Sigit Prabowo memerintahkan Divisi Propam Polri menindaklanjuti ya kendaraan taktis Brimob yang melindas seorang pengemudi ojol di Jakarta Kamis malam. Kapolri menyesali kejadian tersebut dan menyampaikan permintaan maaf kepada keluarga korban. Jadi Kapolri langsung menemui keluarga korban dan untuk meminta maaf. Selanjutnya, MK larang wakil menteri rangkap jabatan. Mahkamah Konstitusi melalui putusan nomor 128 resmi melarang wakil menteri Wamen merangkap jabatan. Hakim MK Eni Nurbaningsih menjelaskan larangan ini sejalan dengan UU nomor 39 tahun 2008. Selanjutnya, polisi halau 120 pelajar hendak ikut demo buruh di DPR. Ya, Polda Metro Jaya mengamankan sekitar 120 warga. Kalau kita lihat ya kemarin, ya memang banyak sekali anak-anak SMA, SMK yang mengikuti aksi ya setelah buruh dan mahasiswa bubar. Mereka itu sore ya, itu bergerak menuju ke DPR. Seperti itu. Kalau kita lihat ini pergerakan yang dihalau oleh polisi ada dari Bekasi, dari Tangerang, Depok ya, dan juga sekitaran Jakarta Pusat. Prabowo malu atas kasus Noel ya, tegaskan tak akan lindungi koruptor. Ini disampaikan oleh Presiden Prabowo saat acara asosiasi kepala daerah ya di Jakarta, mengungkapkan sangat malu ya, meskipun bahasa beliau ya agak malu, tapi ya itu adalah penyederhanaan. Beliau sebenarnya sangat malu karena memang Noel sendiri meskipun dia bukan kader tulen Gerindra, tapi dia kemarin nyalek dari Gerindra di Kalimantan Utara dan kalah. Selanjutnya, Said Iqbal sindir DPR. Buruh demo naik upah, DPR naikkan tunjangan seenaknya. Ya, Presiden Partai Buruh Said Iqbal melontarkan kritik keras kepada DPR RI yang dinilai seenaknya menaikkan gaji dan tunjangan. Ya, sementara buruh harus turun ke jalan untuk menuntut kenaikan upah minimum. Selanjutnya, Prabowo undang mantan pejuang Timur Timur ke istana. Presiden Prabowo Subianto mengundang sejumlah mantan pejuang Timur Timur ke istana kepresidenan. Ya, para pejuang Timur Timur itu ya datang ke istana pukul 13 siang melalui area sekretariat presiden. Beberapa tokoh yang hadir menemani Presiden Prabowo antara lain adalah mantan Kepala BIN AM Hendro Priyono, lalu mantan Danjen Kopassus Agung Gumelar, lalu ada Zaki Anwar Makarim, Fauka Nur Farid, Edi Prabowo, dan juga Wiranto. Mereka terlihat saling bersalaman dan berbincang sebelum memasuki gerbang istana. Hendro Priyono menyebut pertemuan ini sebagai silaturahim sekaligus dengan rekan-rekan lama, juga mengenang perjuangan di Timur Timur. Selanjutnya, keracunan MBG kembali terjadi ya. BGN janji perbaiki tata kelola dapur. Kepala BGN Dadan Hindayana menyatakan akan memperbaiki tata kelola dapur makanan bergizi gratis atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG setelah keracunan massal di Sleman DIY. Ya, di DIY terjadi keracunan hampir 1.000 siswa terdampak. Kasus terbaru menimpa 137 siswa
di Sleman. Selanjutnya, Mahfud MD tolak wacana pembubaran DPR, sebut berbahaya bagi demokrasi. Mahfud MD meskipun beliau mengkritik DPR, tapi beliau menegaskan juga tidak setuju dengan usulan untuk membubarkan DPR RI. Ya. Dalam kanal salah satu YouTube ya, Mahfud MD menyebut wacana ini mengada-ngada dan merupakan cara yang berbahaya dan membahayakan demokrasi. Selanjutnya, Mahfud MD minta UGM stop bela mati-matian ijazah Jokowi. Ketua Dewan Pakar Kagama, ya, Kagama ini korps alumninya Universitas Gadjah Mada, ya, Pak Mahfud ini meminta untuk UGM tidak terus-menerus ya memberi penjelasan terkait keaslian ijazah dari mantan Presiden Jokowi. Menurutnya klarifikasi UGM sebelumnya sudah cukup untuk menyatakan bahwa mereka memang menerbitkan ijazah untuk Jokowi tahun 1985. Ya, sebelumnya ya Rektor UGM menyebut lagi ya mereka mengaku ya mereka pokoknya asli gitu ya. Jadi UGM bilang mereka menerbitkan ya, tetapi soal apakah ijazah yang ditunjukkan Jokowi misalkan entah itu KPU ke polisi segala macam itu apakah asli, UGM nggak mau komentar. Ya. Selanjutnya, Bos Maktur diperiksa KPK soal kasus kuota haji 2024. Pengusaha Biro Haji dan Umroh Maktur Fuad Hasan Masyur menjalani pemeriksaan di Gedung Merah Putih KPK terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Fuad diperiksa sebagai saksi dan mengaku telah memberikan penjelasan mengenai kuota tambahan yang disebutnya sebagai hadiah dari pemerintah Arab Saudi. Selanjutnya, untuk berita DPR, rapat RUU PPRT di DPR sepi kehadiran anggota. Badan Legislasi DPR ya menggelar rapat dengar pendapat umum RDPU membahas rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga. Rapat digelar usai masa aksi buruh membubarkan diri. Tapi ini sepi karena memang gak hanya anggota DPR-nya saja yang tidak hadir, tetapi juga banyak staf yang diminta untuk bekerja dari rumah. PKB dukung Komdigi tindak disinformasi dan akun medsos palsu. Anggota Komisi 1 DPR RI ya fraksi PKB Oleh Soleh mendukung langkah Komdigi menumpas konten disinformasi, hoaks, fitnah dan kebencian di media sosial. Ia menilai dunia digital Indonesia tidak sehat. Jadi ini waktu aksi tanggal 25 ya, itu kan banyak live ya, banyak yang live. Terus memang waktu itu aksinya memang tidak banyak banget masanya, tetapi memang di media sosial kalau kita lihat ya di TikTok, di IG seolah-olah tuh banyak, dan itu ternyata adalah aksi dari kapan tahu gitu. Jadi banyak disinformasi. Aksinya ada, tetapi banyak yang memposting jumlah aksinya ribuan segala macam, padahal tidak. Ya. Selanjutnya, DPR minta pemerintah serius tangani wabah campak di Madura. Anggota Komisi 9 Kurniasih Mufidayati meminta pemerintah memberi perhatian serius terhadap wabah campak di Sumeneb dan Bangkalan, Jawa Timur. Sepanjang 2025 tercatat 46 kasus di 14 provinsi dengan 23.128 kasus. Ya, ini banyak sekali kasus di Bangkalan, di Sumeneb ya. Karena waktu itu kalau kita lihat dari pemberitaan dan keterangan dari sana, ada hoaks bahwa vaksin itu haram, sehingga selain memang jumlah vaksinnya tidak banyak ya, belum merata, akhirnya orang itu juga nggak mau vaksin karena isu haram tersebut. Berita DPD RI, Lanyala soroti Permenpora 14/2024, khawatir ganggu tata kelola olahraga. Anggota DPD RI Lanyala Mahmud Mataliti ya, mantan ketua PSSI, mengkritisi Permenpora nomor 14 tahun 2024 yang dinilai menimbulkan kegelisahan pelaku olahraga nasional ya. Di sini ya salah satunya pasal 17 ayat 2 huruf B mewajibkan ketua organisasi mencari dana di luar pemerintah. Ekonomi ya, harga emas Antam naik 4.000 per gram. Sekarang ya di Antam ini 1.940.000, tapi buybacknya 1.790.000. Oke, selanjutnya pemerintah perkuat tapera untuk akses rumah layak pekerja. Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat tabungan perumahan rakyat. Waduh, ini potong-potong lagi nih, pusing kita ya.
Selanjutnya untuk isu sosial, PBNU minta maaf soal undangan akademisi pro-Israel. Ketua PBNU Yahya Khalil Stakuf menyampaikan permohonan maaf atas undangan akademisi Amerika Serikat Peter Berkowitz yang dikenal pro-Israel dalam kegiatan Akademi Kepemimpinan Nasional NU. Ia mengaku kurang cermat dalam seleksi narasumber. DIY kaji status KLB akibat 3 kasus keracunan MBG. Dinas Kesehatan Daerah Istimewa Yogyakarta tengah mengkaji penetapan status kejadian luar biasa atau KLB setelah berulangnya kasus keracunan terkait makanan bergizi gratis. Isu internasional, mahasiswa Malaysia gelar aksi solidaritas untuk demonstran Indonesia. Sekelompok mahasiswa Malaysia menggelar aksi solidaritas di depan Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur. Hadir sekitar 400 demonstran ya, mereka mendukung terhadap aksi yang dilakukan oleh mahasiswa Indonesia. Isunya adalah tolak kekerasan aparat, hidup mahasiswa, hidup rakyat Indonesia. Begitu ujar dari para demonstran Malaysia. Selanjutnya, Trump perketat aturan visa untuk pelajar dan jurnalis asing. Pemerintahan Presiden AS Donald Trump berencana memperketat aturan visa bagi pelajar internasional, peserta program pertukaran dan jurnalis asing. Departemen Keamanan Dalam Negeri atau DHS ya mengumumkan pemegang visa pelajar dan pertukaran hanya diizinkan tinggal maksimal 4 tahun. Selanjutnya, AS catat kasus pertama infeksi parasit pemakan daging manusia. Wah, ini yang agak rame ya. Jadi Kementerian Kesehatan dan Layanan Kemanusiaan ya menginfokan kasus ini dialami oleh warga Maryland yang baru pulang dari El Salvador. Menurut CDC tadi, ya infeksi ini tidak memiliki obat tunggal, belum memiliki obat tunggal, tetapi dapat ditangani oleh perawatan medis. Trending media sosial jelas sekali ya. Yang pertama adalah terkait gedung DPR, demo DPR. Yang kedua adalah polisi pembunuh dan ojol. Ya, ini rame sekali ya setelah tadi malam setengah 8 itu 19.27 viral ya video bagaimana kendaraan rantis Polri itu melindas ya driver ojol ya Afan Kurniawan. Oke, itu ya, kita doakan yang terbaik buat korban dan keluarga korban. Semoga mendapatkan kesabaran dan pihak-pihak terkait bisa satu membantu, lalu memberikan hukuman yang tegas kepada orang-orang yang terlibat dalam pelindasan ini. Paling tidak sekarang sudah ada 7 orang yang ditahan oleh Propam Polri ya, kalau kita lihat berita terakhir tadi pagi ya. Semoga ini tidak melebar kemana-mana dan semoga ini kondusivitas di tanah air tetap terjaga ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berakhir pekan.